Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam persiarahan hidup kita, seringkali kita tidak menyadari bahwa sikap dan pilihan hidup kita seringkali menghakimi diri kita sendiri sebagai pribadi yang tidak layak dan tidak mampu. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua di dalam ketidakmampuan, tetapi ada totalitas di sana, ada ketekunan di dalam berusaha, hidup kita akan menjadi berkat dan berkat kita pun berlimpah. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan penuh belas kasih, Engkau sudah memasyurkan Santo Yohanes Maria Vianney karena kegiatan pelayanannya sebagai seorang imam di Ars. Semoga berkat doa dan teladannya kami berusaha membawa sesama kepada cinta kasih Kristus dan dapat memperoleh kemuliaan abadi bersama mereka. Buatlah kami menjadi pribadi yang senantiasa tekun untuk terus berjuang, tidak mudah menghakimi diri sendiri, tetapi senantiasa mencari solusi dengan daya kreatif yang telah Engkau beri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, pada hari peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang mengajarkan kepada kita bahwa mungkin kita lemah di dalam pendidikan, mungkin kita lemah di dalam banyak bidang, tetapi Yohanes Maria Vianney memberikan contoh kepada kita semua agar kita tidak mudah menghakimi diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita semua, Anda dan juga saya, baik adanya. Meskipun mungkin kita memiliki kekurangan di satu bidang, tetapi Tuhan memberikan kelebihan di bidang lain. Dan itulah yang disadari oleh Yohanes Maria Vianney. Dia menyadari betul kemampuannya dan kedekatannya bersama Sang Pencipta. Di dalam pelayanannya, saat ia membantu umatnya berkembang menjadi pribadi beriman yang seturut dengan kehendak Allah, di dalam pelayanan sakramen rekonsiliasi yang membuat semakin banyak orang berjumpa dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik. Dan juga ia menjadikan doa seperti saat dia makan atau minum madu. Dari sini kita belajar, seringkali ketika kita melihat fakta dan sebelum mencoba kita lebih sering mundur, merasa diri tidak mampu. Itulah yang dihardik oleh Allah melalui perantaraan nabinya Musa di dalam kitab Bilangan. Bangsa pilihan ini berkecil hati, bahkan mereka menganggap kalau kita datang dan mengikuti apa yang disabdakan Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa, itu sama saja menyerahkan nyawanya. Mereka mulai meragukan penyertaan Tuhan, dan keraguan dan ketakutan serta kekhawatiran justru membuat mereka jauh daripada Tuhan dan jauh dari apa yang Tuhan janjikan di dalam persiarahan hidupnya. Ini menjadi pertanyaan refleksi bagi Anda dan juga saya. Apakah selama perjalanan persiaran hidup kita, kita senantiasa percaya diri dengan diri kita, dengan kemampuan yang Tuhan berikan? Apakah kita sudah menggunakannya seturut rancangan dan rencana Tuhan saat Tuhan memberikannya kepada kita?
Seringkali kita tidak mampu menjadi percaya dan mengenali diri kita sendiri. Apa kemampuan yang ada di dalam diri kita? Seringkali semuanya itu tertutup oleh rasa iri, rasa khawatir, rasa takut yang berlebihan. Di dalam Injil hari ini sangat menarik. Yesus menguji iman seorang perempuan di dalam Injil Matius. Bahkan ia menggunakan kata-kata yang menurut saya pribadi begitu keras. Jelas dikatakan di sana, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat pilihan yang hilang." Tetapi wanita itu mendekatkan dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkannya kepada anjing." Tetapi jawaban wanita ini, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Seringkali kita tidak percaya diri, kita tidak tulus di dalam melakukan tugas dan perutusan kita. Seringkali kita tidak pede, kita mengatakan bahwa saya hanyalah security, saya hanyalah tukang sapu, saya hanyalah bawahan, saya hanyalah tukang cuci piring. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita semua, kita diajak untuk bersyukur. Kebahagiaan dan kesuksesan itu tidak diukur saat kita memenangkan suatu pertandingan, suatu persoalan. Tetapi saat kita menikmati dan menemukan makna di dalam prosesnya. Lihatlah ketika Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam yang mengalami kesulitan di dalam studinya, yang mengalami kesulitan dan tantangan besar untuk mencapai standar agar bisa ditabiskan menjadi seorang imam. Tetapi Tuhan berkarya di dalam dirinya ketika ada ketekunan, kesetiaan, dan senantiasa membawa di dalam doa. Ia menjadi terkenal bukan karena kepandaiannya, tetapi karena kebijaksanaannya dan kemauannya, serta teladan yang diberikan yang mengubah banyak orang untuk semakin kenal Tuhan. Wanita ini pun mengajarkan kepada kita semua, mungkin kita tidak pantas, mungkin Anda dan saya tidak layak, tetapi ketika kita mau terus belajar dan berusaha mencari solusi, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan apa yang kita minta. Tuhan senantiasa mengasihi anak-anaknya yang senantiasa menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan tidak malas untuk terus berusaha memberikan yang terbaik dan mencari solusi di dalam persoalan hidupnya. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, Yohanes Maria Vianney, orang yang bijaksana, yang dengan penuh cinta melakukan tugas pelayanannya dan juga menjadikan doa seperti madu yang senantiasa diminumnya, yang senantiasa didaraskannya, membuat ia semakin terberkati dan menjadi berkat. Jangan kita mudah menghakimi diri kita dan mengatakan bahwa kita tidak mampu. Yohanes Vianney menunjukkan kepada kita, barang siapa mau berusaha, ia dimampukan. Barang siapa tidak lari dari persoalan, ia dibantu menyelesaikannya. Mari kita jadikan hidup kita berkat di dalam persiaran hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.